Malam itu, rembulan muda menggantung malu-malu di langit desa yang tenang, seolah ikut mengintip ke dalam kamar yang hanya diterangi cahaya lampu temaram. Di dalam sana, jantungku berdegup begitu kencang. Suaranya seolah memenuhi seluruh ruangan, mengalahkan derik jangkrik di luar jendela. Aku, Aris, pria berumur 27 tahun, duduk di tepi ranjang dengan jemari yang sedikit gemetar. Di hadapanku, duduk seorang wanita yang kecantikannya tak lekang oleh waktu, meski gurat usia tak mampu ia sembunyikan sepenuhnya. Sari, wanita berusia 52 tahun yang kini resmi menjadi istriku. Saat jemariku menyentuh punggung tangannya yang halus namun menyimpan jejak kerja keras, ada sebuah getaran hebat yang menjalar ke seluruh tubuhku. Rasa gugup ini bukan karena ketakutan, melainkan karena rasa hormat dan cinta yang begitu dalam. Malam itu, di bawah saksi bisu dinding kayu rumahnya, kami menyadari bahwa segala cemoohan orang di luar sana tak lagi berarti. Dengan helaan napas panjang yang syarat akan kelegaan, perlahan kami saling mendekat, membiarkan perasaan yang selama ini tertahan tumpah dalam sebuah momen yang begitu sakral, di mana dua jiwa yang terpaut jauh usianya itu akhirnya benar-benar menyatu dalam ikatan yang paling indah. Semua ini bermula ketika aku memutuskan untuk kembali ke desa setelah beberapa tahun mengadu nasib di ibu kota. Desa ini tidak banyak berubah, masih asri namun tetap menyimpan sisi gelap berupa lisan-lisan tajam para penghuninya yang gemar menghakimi. Di sudut desa, hiduplah Bu Sari. Sejak aku kecil, ia sudah menjadi buah bibir. Ia adalah seorang janda yang suaminya meninggal belasan tahun silam karena kecelakaan. Alih-alih mendapatkan simpati, Bu Sari justru sering diremehkan. Orang-orang menganggapnya pembawa sial, atau lebih buruk lagi, mereka menuduhnya menggoda suami orang hanya karena ia masih terlihat awet muda dan mandiri. Namun, mataku melihat sesuatu yang berbeda. Setiap pagi, aku melihatnya menyapu halaman dengan tenang, mengurus kebun sayurnya dengan telaten, dan selalu tersenyum tipis pada siapapun yang melintas, meski senyum itu jarang dibalas dengan tulus. Ketertarikanku padanya tumbuh bukan karena nafsu sesaat, melainkan karena kekaguman akan ketegarannya. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur desa, aku melihatnya sedang berusaha memperbaiki atap terasnya yang bocor sendirian. Tanpa pikir panjang, aku datang membantunya. Itulah pertama kalinya aku menatap matanya dari dekat. Mata itu tidak menunjukkan kelemahan, melainkan kedalaman pengalaman yang membuatku merasa sangat kecil dan belum tahu apa-apa tentang hidup. Sejak hari itu, aku sering mencari alasan untuk mampir, membawakan benih tanaman, membantu memperbaiki pagar, atau sekadar membelikan bahan pokok dari pasar. Kami mulai sering mengobrol di teras kecilnya. Ia bercerita tentang masa mudanya, tentang perjuangannya bertahan hidup tanpa sandaran, dan tentang bagaimana ia belajar memaafkan orang-orang yang meremehkannya. Bagiku, setiap kata yang keluar dari bibirnya adalah pelajaran hidup yang lebih berharga daripada semua buku yang pernah kubaca. Perasaanku mulai berubah menjadi cinta yang mendalam saat aku menyadari bahwa di balik kemandiriannya, ia sebenarnya merasa sangat kesepian. Ia telah lama melupakan bagaimana rasanya dicintai dan dihargai sebagai seorang wanita. Suatu malam, saat aku membawakan martabak kesukaannya, ia bertanya dengan nada getir, "Aris, kenapa kamu masih di sini? Kamu muda, punya masa depan. Jangan sia-siakan waktumu menemani janda tua yang dibenci orang satu desa ini." Aku terdiam sejenak, menatap lekat matanya yang mulai berkaca-kaca. Aku menjawab dengan suara mantap, "Karena di mata mereka, Anda mungkin hanya seorang janda tua. Tapi di mataku, Anda adalah wanita paling kuat dan berharga yang pernah kutemui. Aku tidak peduli dengan apa yang mereka katakan." Jawaban itu membuatnya terpaku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat setetes air mata jatuh di pipinya. Air mata bukan karena kesedihan, melainkan karena ia akhirnya merasa dilihat. Tentu saja,
Hubungan kami menjadi skandal besar di desa. Orang tuaku pada awalnya menentang keras. Ibuku menangis terseduh-seduh, bertanya apakah aku sudah kehilangan akal sehat karena ingin menikahi wanita yang usianya hampir sama dengannya. Teman-temanku mengejek, mengatakan bahwa aku terkena guna-guna atau sekadar mencari harta. Padahal Busari hanyalah seorang petani sederhana. Namun, semakin mereka menghujat, semakin kuat keinginanku untuk melindunginya. Aku membuktikan kepada orang tuaku dengan keseriusan bekerja dan menunjukkan perubahan sikapku yang menjadi lebih dewasa sejak mengenalnya. Aku katakan pada mereka bahwa cinta tidak mengenal angka di atas kertas. Cinta adalah tentang siapa yang mampu mendamaikan hatimu saat dunia sedang bising. Setelah melalui perjuangan panjang dan perdebatan yang melelahkan, akhirnya orang tuaku luluh setelah melihat bagaimana Busari merawatku dengan penuh kasih saat aku jatuh sakit parah. Mereka melihat ketulusan yang tak mungkin dipalsukan. Hari pernikahan kami berlangsung sangat sederhana di kantor urusan agama, tanpa pesta pora yang mengundang warga desa yang dulu meremehkannya. Bagiku, cukup Tuhan dan keluarga inti yang menjadi saksi. Setelah resmi menjadi suami istri, aku membawanya kembali ke rumahnya yang asri. Malam pertama itu terasa begitu magis. Aku ingat betul bagaimana tanganku dingin karena rasa gugup yang luar biasa. Di usia 27 tahun, aku merasa seperti remaja yang baru pertama kali mengenal cinta. Sari duduk di depan cermin, perlahan melepas kerudung pengantinnya yang sederhana. Rambutnya yang masih hitam dengan beberapa helai perak tampak berkilau. Aku mendekatinya dari belakang, meletakkan tanganku di bahunya. Melalui pantulan cermin, aku melihat wajahnya yang bersemu merah. Sebuah pemandangan yang tak pernah kubayangkan akan kulihat dari seorang wanita sekuat dia. "Terima kasih sudah memilihku, Aris," bisiknya lirih. Suaranya sedikit bergetar. Aku membalikkan tubuhnya, sehingga kami saling berhadapan. Aku bisa merasakan napasnya yang teratur namun cepat. Sama seperti detak jantungku yang kian tak karuan. Dada ini berdebar-debar, bukan karena takut akan masa depan, tapi karena rasa haru yang meluap. Di luar, angin malam berhembus pelan, menggoyangkan dedaunan pohon mangga di halaman, menciptakan simfoni alam yang mengiringi kesunyian kami. Aku menatapnya dalam-dalam, meyakinkannya bahwa ia tidak lagi sendirian. Bahwa mulai detik ini, aku adalah pelindungnya, sandarannya, dan orang yang akan selalu membelanya dari tajamnya lidah dunia. Malam itu, rasa canggung perlahan mencair berganti dengan kehangatan yang menjalar. Kami berbicara banyak hal, tentang rencana masa depan, tentang kebun yang ingin kami perluas, dan tentang bagaimana kami akan menjalani hidup tanpa perlu memusingkan omongan orang lain. Namun, kata-kata seolah habis saat kami saling bertatapan dalam keheningan yang nyaman. Ada rasa saling membutuhkan yang begitu besar. Aku melihat sosok wanita di depanku bukan lagi sebagai seseorang yang terpaut usia 25 tahun dariku, melainkan sebagai separuh jiwaku yang telah lama hilang. Dengan penuh kelembutan, aku membimbingnya menuju peraduan. Setiap gerakan terasa begitu hati-hati, seolah aku sedang memegang porselen paling berharga di dunia yang tak boleh retak sedikit pun. Dalam keremangan lampu kamar, suasana menjadi semakin sakral. Rasa gugupku perlahan sirna, digantikan oleh dorongan kasih sayang yang ingin kuberikan sepenuhnya. Aku bisa merasakan jemarinya yang hangat menggenggam tanganku dengan erat, seolah mencari kekuatan. Kami menyadari bahwa momen ini adalah puncak dari segala perjuangan dan air mata yang telah kami lalui. Tidak ada nafsu yang menggebu secara liar, yang ada hanyalah penyatuan dua hati yang tulus. Di malam yang sunyi itu, kami akhirnya menyerahkan seluruh keberadaan kami satu sama lain. Melakukan apa yang sudah semestinya dilakukan oleh sepasang suami istri dengan cara yang paling sopan dan penuh rasa hormat. Itu adalah malam di mana waktu seolah berhenti berputar, di mana perbedaan usia tak lagi memiliki makna, dan di mana hanya ada aku dan dia dalam sebuah pelukan yang menyatukan raga dan jiwa.
Keesokan harinya, aku terbangun dengan perasaan paling damai yang pernah kurasakan seumur hidupku. Sinar matahari pagi masuk melalui celah-celah jendela, menerangi wajah istriku yang masih terlelap dengan senyum tipis di bibirnya. Ia terlihat begitu cantik dan tenang. Aku menyadari bahwa keputusanku untuk mencintainya adalah keputusan terbaik yang pernah kubuat. Desa mungkin masih akan berbisik, orang-orang mungkin masih akan memandang kami dengan sebelah mata saat kami berjalan bersama ke pasar. Tapi itu semua tidak lagi penting. Bagiku, Bu Sari, atau sekarang panggilanku untuknya adalah istriku, adalah bukti bahwa kebahagiaan tidak datang dari persetujuan orang lain, melainkan dari keberanian untuk mengikuti kata hati. Kisah kami adalah sebuah pembuktian bahwa cinta sejati tidak memiliki batas kadaluarsa. Ia tidak peduli pada kerutan di wajah, atau berapa banyak tahun yang telah terlewati. Cinta sejati adalah tentang bagaimana dua orang saling menyembuhkan luka masa lalu, dan membangun masa depan di atas fondasi kejujuran. Aku, seorang pemuda 27 tahun, telah menemukan rumahku pada seorang wanita 52 tahun yang pernah diremehkan desa. Dan di dalam rumah itu, kami tidak menemukan apapun kecuali cinta yang murni, rasa hormat yang tak tergoyahkan, dan kedamaian yang tak akan pernah bisa direnggut oleh siapapun. Setiap hari yang kami lalui setelah malam pertama itu adalah syukur yang tak putus-putus. Menjalani hidup sederhana dengan penuh makna, membuktikan pada dunia bahwa pada akhirnya, cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya untuk menang. Kini, setiap kali aku melihatnya sibuk di dapur atau tersenyum saat menyiram bunga, aku selalu teringat malam pertama kami yang penuh debar itu. Sebuah malam yang menjadi garis start bagi kehidupan baru kami yang penuh warna. Aku tidak pernah menyesal, karena bagiku, mencintai Sari adalah cara Tuhan mendewasakanku dan menunjukkan padaku apa arti pengabdian yang sesungguhnya. Kami terus berjalan beriringan, menghadapi dunia dengan kepala tegak, karena kami tahu bahwa di balik pintu rumah kami, hanya ada cinta yang tulus dan murni yang tak akan pernah habis dimakan waktu. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi siapapun yang sedang berjuang demi cintanya, bahwa selama niatmu tulus dan caramu terhormat, jangan pernah takut pada penilaian manusia. Karena pada akhirnya, yang menjalani hidup adalah kita sendiri, bukan mereka yang hanya bisa bicara. Cinta adalah bahasa universal yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang memiliki keberanian untuk merasakannya tanpa prasangka. Itulah kisahku. Sebuah perjalanan dari hati yang paling dalam tentang bagaimana seorang pemuda menemukan cintanya pada sosok yang paling tidak terduga, namun paling sempurna untuk mendampingi hidupnya hingga akhir hayat nanti.